Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wassalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa muallimina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qail fi ihda hadithihi idza qamatil qiyamah fi yadi ahadikum fasila falyaghrasa. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirat al-mukarramat, mengikuti yang disunnahkan oleh moderator kita, didahului oleh para ibu-ibu pasti mukarramat gitu ya. Al-mukarramat wal muhtaramat, al-mukarramin wal muhtaramin. Keluarga besar Wazin di bawah pimpinan Ustazah Dr. Eliwarti Maliki hafizahullah dan seluruh panitia yang saya hormati. Tentu tuan rumah yang luar biasa memberi ruang untuk kerjasama berkelanjutan dengan Wazin, Prof. Dr. Junaisuddin, Prof. Dr. Fazli Jalal, dan keluarga besar yang saya hormati. Dan guru-guru kita semuanya yang tadi sudah menyampaikan arahannya demikian sangat luar biasa, sebagaimana biasa, sangat memukau dan sangat menarik, sangat bernas, sangat berisi. Tuan Guru Profesor Dr. Abdus Samad hafizahullah wa mata'ana bituli hayati wa barakati ilmi wa jihadi wa ta'limihi. Amin. Tentu juga guru kita Tuan Guru Bajang Ki Haji Dr. Zainul Majdi hafizahullah wa mata'ana bituli hayati wa barakati ilmi wa amalihi. Amin. Saya mungkin karena yang disampaikan Ustaz Abdus Somad tadi, saya kebagian dari bentuk rahmatnya Wazin, kasih sayangnya Wazin, karena ini adalah untuk alumni Azhar, padahal saya bukan alumni Azhar. Tapi karena kasih sayangnya Wazin, saya diikutkan dalam acara ini. Terima kasih Wazin gitu ya. Tapi kalau saya boleh mengacu pada mazhabnya guru saya waktu di Gontor, salah satu guru saya adalah Kiai Haji Imam Badri. Beliau menyampaikan dengan bangganya, saya juga alumni Medina. Kok begitu Ustaz? Iya, karena waktu saya umroh, saya mampir ke Medina, saya mampir ke Universitas Medina, saya 1 jam duduk di Universitas Medina, setelah itu saya keluar, saya alumni Universitas Medina. Kalau mazhab ini dikembangkan, maka saya juga kalau diperbolehkan mengklaim alumni Al-Azhar. Karena saya bukan hanya 1 jam, tapi beberapa jam, dan bahkan diminta memberikan orasi di Universitas Al-Azhar di Kairo, Syawal 3 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah dengan madhab Imam Badri tadi, saya juga alumni Al-Azhar, kalau boleh. Tapi yang jelas kita tadi sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari tokoh yang tidak lama di Al-Azhar. Beliau melanjutkan S2-nya di Maroko dan S3-nya di Sudan. Dan nanti kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari tokoh yang S1, S2, dan S3-nya di Al-Azhar, Tuan Guru Bajang. Jadi lengkaplah ini. Ada yang S1, S2, S3 di Al-Azhar, ada S1 di Al-Azhar, ada yang hanya 1 hari di Al-Azhar. Dan memang rahmat ini luar biasa, karena juga dengan pemahaman rahmat inilah saya diminta menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin sebagai pilar kebangsaan. Dan bila demikian maka memang kita tidak boleh, salah satu dari bentuk yang harus kita tegaskan dari awal, sebenarnya kaidah di pesantren-pesantren kita yang kita pasti pernah menghafalnya, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Salah satu hukum yang harus kita tegaskan di sini adalah kita ada di mana? Kita ada di Indonesia, dan Wazin mengakomodasi Indonesia. Wahdah atau wahdah
Azharia Indonesia. Dalam konteks Indonesia, tadi disampaikan tentang perempuan dan seterusnya dan peran kependidikanan. Tadi Ustazah Dr. Eliwati sudah menyampaikan. Ada satu yang kita lupa untuk memaknai dengan maksimal. Betul, dan kita harus mengakui dan fakta demikian. Kita semuanya sangat berhutang budi kepada Al-Azhar, bahkan 1000 tahun sudah. Tapi ternyata Al-Azhar mengajari kepada kita untuk tidak malu belajar dari siapapun, tidak malu mengambil dari manapun. Kuliatul Banat di Al-Azhar itu terinspirasi ketika Syekhul Azhar Abdurrahman Taj datang ke Padang Panjang, dan kemudian beliau sangat kagum dengan Diniyah Putri Padang Panjang, dan kemudian beliau mendirikan Kuliatul Banat di Al-Azhar di Kairo. Tahun 57, karena Al-Azhar yang luar biasa ini mengakui peran daripada Syekh Rahmah Al-Yunusia, sehingga kemudian tahun 57 diberikan gelar Syekhah kepada Rahmah Al-Yunusia, satu-satunya perempuan di dunia yang mendapat gelar Syekhah dari Al-Azhar. Pada waktu itu hanyalah beliau yang dari Indonesia, namanya juga Rahmah. Apa yang saya katakan? Ternyata Rahmah ini, Rahmatul Alamin, juga rahmah dari Indonesia untuk Al-Azhar, untuk Banat, untuk bisa kuliah di Al-Azhar. Sehingga karenanya penting untuk mendudukkan masalah bahwa ya kita, kalau Al-Azhar mengambil dari Indonesia terkait dengan inspirasi Kuliatul Banat, dan kemudian Masya Allah antum semuanya bahkan tadi sudah ada puluhan yang menjadi doktor, ribuan yang menjadi mahasiswa. Kalau dulu Rahmah Al-Yunusia tidak belajar di Al-Azhar, tapi bahkan menjadi inspirator bagi Al-Azhar, antum-antum atau antuna-antuna yang dari Indonesia belajar di Al-Azhar, pulang dari Al-Azhar, insya Allah perannya akan lebih baik, lebih hebat, lebih mendasar, lebih berpengaruh daripada peran Rahmah Al-Yunusia itu. Siap insya Allah? Berani insya Allah? Berani, orang Indonesia aja berani, masa yang sekarang nggak berani gitu ya. Nah, dengan pendekatan ini maka saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini, kebangsaan yang tadi telah disebutkan itu adalah suatu entitas, satu komunitas, satu fakta, suatu realita tentang tidak ada halangan apapun bagi peran umat Islam, termasuk peran kaum perempuan untuk menghadirkan kebangsaan, menghadirkan relasi antara kebangsaan dan keislaman, dan itu adalah fakta sejarah. Saya sering menyampaikan betapa kalau Rasulullah, kalau Ibnu Khaldun menyampaikan at-tarikhu yu'idu nafsahu, maka sejarah yang adalah pengulangan itu harusnya dalam konteks wazin, dalam konteks alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah yang setelah lagi juga akan munasnya, itu menjadi pegangan. Karena kalau kita bicara sekarang tahun 2025, maka tahun 1925 ada seorang, memang laki-laki dia, seorang anak Indonesia berangkat ke Al-Azhar, masuk di Al-Azhar, dan kemudian nanti beliau dipercaya menjadi sekretaris Kongres Umat Islam pertama di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, untuk menyelamatkan Palestina supaya tidak semakin dikuasai oleh Inggris dan kemudian dijajah oleh Israel. Tahun 1925, dan beliau masuk di Al-Azhar. Tahun 1930 beliau sudah menjadi sekretaris daripada As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Dan tahun 1936 beliau masuk, beliau dari Al-Azhar, kemudian beliau melanjutkan ke Darul Ulum, dan beliau tamat tahun 1936. Beliau pulang ke Indonesia, dan nanti bersama dengan tokoh-tokoh yang lain yang juga alumni dari Timur Tengah, termasuk alumni dari Al-Azhar, mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia, mendirikan Parti Islam Indonesia. Siapakah kedua beliau itu? Yang pertama tadi yang mahasiswa tahun 1925 adalah dulu namanya Kahar Mudzakkir,
Abdul Qahar Mutakir. Nama awalnya adalah Dalhar, tapi kemudian menjadi Abdul Qahar Mutakir. Tahun 25 masuk di Al-Azhar, dan kemudian tahun 37 sudah pulang ke Indonesia menjadi tokoh besar, menjadi anggota, menjadi yang mendirikan yang mendirikan Majelis Islam Al Indonesia, adalah tokoh yang masuk ke Al-Azhar tahun 1915. Siapakah beliau? Mas Mansur. Nanti menjadi Kiai Haji Mas Mansur, menjadi ketua PB Muhammadiyah. Jadi ada dua tokoh yang secara spesifik terkait dengan Al-Azhar, dan kemudian menjadi pilar yang penting untuk menghadirkan kebangsaan Indonesia. Ini berlanjut kalau kita kemudian menelisik tentang kebangsaan Indonesia, dihadirkan melalui panitia, melalui BPUPK, kemudian panitia 9, kemudian PPKI. Di sana lagi-lagi ada peran dari tokoh-tokoh yang dulu belajar di Timur Tengah, di Mekah maupun di Mesir. Di sana ada Kiai Haji Mas Mansur, ada juga Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Persatuan Umat Islam, ada juga Kiai Haji Abdul Halim dari Persatuan Umat Islam. Mereka bersama dengan Haji Agus Salim yang pernah belajar juga dengan atau belajar di Mekah di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau-beliau inilah yang menghadirkan pilar-pilar kebangsaan yang basisnya pastilah keislaman. Dan pilar-pilar kebangsaan yang disuarakan oleh para tokoh alumni dari Mekah, alumni dari Mesir ini berani disampaikan. Jadi tidak hanya ngerundel di belakang saja, tidak hanya mencela saja, tidak hanya mengutuk saja, apalagi membid'ahkan dan meninggalkan. Mereka aktif masuk bersama-sama dengan tokoh bangsa yang lain dan diterima. Maka kalau antum perhatikan tentang pilar kebangsaan, kalau itu adalah Pancasila, maka antum perhatikan dalam Pancasila itu bukan hanya ada ketuhanan yang Maha Esa selesai. Ketuhanan yang Maha Esa pun dibingkai dengan pemaknaan, maknanya adalah tauhid atau akidah. Sila yang kedua bukan hanya kemanusiaan, tapi ada adil dan adab, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira yang mengusulkan adil dan adab siapa? Kalau bukan beliau-beliau yang pemahaman Islam dan bahasa Arabnya sangat bagus. Persatuan Indonesia selesai. Sila yang keempat apa lagi? Kerakyatan. Kerakyatan saja pasti diambilkan dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi bukan sekedar kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh, bukan dipimpin oleh yang ngaco, bukan dipimpin oleh demonstrasi anarkis, bukan dipimpin oleh kelompok yang permisif, tapi dipimpin oleh hikmat. Kok hikmat? Berarti bukan bahasa Melayu aslinya, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bahasa Quran dan hadis. Hikmat biasa dalam permusyawaratan. Belum ada kata-kata permusyawaratan sebelumnya, perwakilan. Lagi-lagi prinsip-prinsip ini memang dihadirkan oleh panitia 9 yang di dalamnya ada tokoh-tokoh yang pernah belajar di Timur Tengah. Di situ ada Haji Agus Salim dari Partai Islam, di situ ada Kiai Haji Karmu Zakir yang dari Muhammadiyah, dan keduanya adalah alumni dari Timur Tengah, baik itu di Mekah maupun juga di Al-Azhar. Bila demikian halnya, maka yang saya sampaikan adalah tadi di depan saya sampaikan, di Indonesia antum dan antuna semuanya berada di satu komunitas yang sejarahnya, yang ideologinya, yang realitanya tidak memberikan pembatasan bagi peran perempuan untuk maksimal memberikan apa yang dia bisa lakukan dan dia berikan pada bangsa Indonesia. Maka bila tidak dilakukan, terjadilah pemubadiran. Padahal mubadir adalah ikhwanus syayatin. Mau jadi ikhwanus syayatin? Tidak mau. Pasti kita semuanya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kok pada mubadir? Salah satu yang kemudian ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah bila kebangsaan kita yang membuka ruang untuk peran maksimal, peran menyeluruh daripada kaum perempuan itu tadi, selain jangan dimubadirkan, juga pada realitanya memberi ruang untuk kemudian peran serta itu
Diterima dengan maksimal, bahkan kalau itu adalah perempuan. Dalam Undang-Undang Dasar yang asli, Undang-Undang 45 yang asli itu ada pasal tentang hak asasi manusia. Siapa yang berjuangkan? Seorang perempuan. Master and Director Maria Ulfa Santoso. Nanti karena wafat beliau nikah lagi dengan tokoh media Maria Ulfa Subadio. Seorang perempuan yang justru dan beliau aktivis. Nanti beliau ikut di Masyumi. Beliau seorang perempuan yang aktivis juga. Sehingga beliau sangat memahami Islam pasti mengajarkan tentang hukukul insan bimana hak sahih. Dan itu diperjuangkan dan diterima. Jadi pilar-pilar kebangsaan kita ini sesungguhnya baik itu yang dikaitkan dengan alumni Al-Azhar, baik itu yang dilakukan oleh para tokoh ormas Islam maupun dua partai Islam juga dilakukan oleh para kaum perempuan. Sehingga tadi saya katakan pemubadiran adalah satu yang tidak sewajarnya. Di era reformasi ini peran di mana kemudian alumni Al-Azhar, perempuannya maupun laki-lakinya, alumni Timur Tengah semakin terbuka. Bukan hanya kemudian kita mengetahui ada Gus Dur yang juga alumni Al-Azhar gitu ya, menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang menjadi pimpinan di DPR, di MPR, pimpinan menjadi menteri, menjadi semua ruang itu terbuka. Dan apalagi kalau ketentuannya adalah konstitusi yang saya hormati, dulu Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak mengenal kata-kata iman dan takwa, apalagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tidak juga mengenal akhlakul karimah, tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, jangan-jangan karena tidak ingin iman dan takwa, tidak ingin akhlak yang mulia. Karena Undang-Undang Dasar asli tidak ada kata-kata iman, takwa dan akhlak mulia, apalagi meningkatkan. Sekarang dalam Undang-Undang Dasar kita yang merupakan pilar kebangsaan ini tegas di pasal 31 ayat 3 menyebutkan tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Posisi beragama pun sudah dihadirkan menjadi sesuatu yang sangat terhormat. Sehingga dalam konteks pendidikan, kalau pemerintah memajukan pendidikan tapi pendidikannya justru mencederai agama, itu tidak diperbolehkan. Konstitusi mengatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghormati agama. Keluarga, demikian juga keluarga tidak boleh dalam konteks Indonesia, aturan konstitusinya, kemudian dia hanyalah sesuatu yang hanya ya sekedar ada bapak, ada ibu, atau ada suami, ada istri, tapi tidak ada ikatan yang sahnya. Itu bisa jadi kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul unta, kumpul ayam. Konstitusi menegaskan bahwa berkeluarga adalah hak asasi manusia, tapi basisnya adalah perkawinan yang sah. Pasal 20B ayat 1. Dengan pendekatan ini, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para ustadzah, alumni Al-Azhar Wazin, antum berada di satu komunitas yang ruang-ruang untuk berperan serta dibuka secara maksimal. Membuat undang-undang dasar bisa, membuat undang-undang, tadi salah satu daripada berkah daripada keberadaan di parlemen adalah hadirnya undang-undang tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren itu membuat sekarang alumni pesantren manapun bisa melanjutkan pendidikan ke jurusan manapun, ke fakultas manapun. Apalagi ke IRC, pasti lebih diterima. Insya Allah, apalagi kalau hafal Al-Quran gitu ya. Jadi, tetapi semuanya ini tidak boleh kita biarkan sudah diberikan, sudah dapat, dan kemudian kita hanya nonton saja. Kita hanya mensyukuri saja. Kita hanya diam saja. Enggak. Karena ternyata selalu saja ada upaya untuk membonsai. Bahkan termasuk mengembangkan stigma terkait alumni Timur Tengah, terkait dari Timur Tengah manapun, jadi seolah-olah mereka adalah mempunyai hidden agenda yang namanya transnasional dan lain sebagainya. Padahal kalau ukurannya transnasional, lah bukannya Islam itu memang transnasional. Islam kan bukan datang dari Jawa. Kalau ukurannya transnasional, bukannya istilah Ahlussunnah wal Jamaah saja transnasional. Tapi framing itu luar biasa dilekatkan.
Tetapi itu juga bisa dikoreksi. Mengkoreksinya ya tadi, sebagaimana Kiai Haji Mas Mansur, sebagaimana Kiai Haji Kahar Mutakir, sebagaimana bahkan termasuk Rasyidi. Rasyidi adalah alumni Al-Azhar dan juga alumni Universitas Kairo yang menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Jadi Menteri Agama pertama di Indonesia itu adalah alumni Al-Azhar, bukan yang lain. Nah, beliau-beliau memberikan kepada kita bukti, mengkoreksi terhadap framing-framing negatif. Ternyata alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah tidak sebagaimana dibayangkan, jadi eksklusif, menjadi radikal, menjadi teroris. Kita buktikan, dan Indonesia memberi ruang untuk pembuktian bahwa menghadirkan Islam rahmatul alamin sebagai pilar kebangsaan itu bisa. Dulu sudah dicontohkan, sekarang tetap juga bisa dilakukan, tetapi harus ada pengawalan terus-menerus dan tidak berhenti. Contoh yang paling ekstrim barangkali adalah ketika pada periode yang lalu ada seorang dirjen di Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat buku 2 jilid. Buku ini akan dijadikan rujukan untuk seluruh guru mengajarkan sejarah di Indonesia. Judulnya adalah Kamus Sejarah Indonesia, 2 jilid. Jilid pertama adalah sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai 1950. Indonesia in the making. Indonesia dalam masa pembuatannya. Apa yang terjadi? Sambil kita diajarkan jas merah, seolah-olah semua sejarah sudah kita ingat, tidak ada yang dilupakan, dan pun hadirlah dalam konteks buku yang 2 jilid itu. Tapi ternyata di sana ada tragedi. Karena peran tokoh-tokoh umat Islam yang menghadirkan Indonesia yang luar biasa ini tidak disebutkan. Di jilid pertama, kalau kita membaca entry-nya, kita cari kata-kata Jong Islami Tenbon, tidak ada. Di jilid pertama, kalau kita baca dari entry-nya, kita cari Kiai Haji Hashim Asy'ari, tidak ada. Kiai Haji Wahid Hashim, mboten wonten, tidak ada. Kiai Haji Mas Mansur, tidak ada. Tokoh dari Partai Islam Masyumi yang menyelamatkan Indonesia ketika Presiden Soekarno ditangkap, Wakil Presiden Bung Hatta ditangkap, Sultan Syahrir ditangkap, dan kemudian belum mendeklarasikan Indonesia masih ada dengan PDRI-nya dari Bukit Tinggi, Mr. Syafrin Pradanegara, politisi dari Partai Masyumi, tidak ada. Bahkan yang menjadikan Indonesia kembali menjadi NKRI melalui mosi integralnya, sambil kita teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi harga tidak mati. Tokoh ini adalah tokoh pimpinan Partai Masyumi, ketua fraksi Partai Masyumi di DPR RI, yang mengembalikan Indonesia menjadi NKRI dengan mosi integralnya. Tokoh ini juga tidak ada. Kalau kita tidak kawal, ini buku akan menjadi rujukan untuk para guru mengajarkan sejarah untuk para anak didik. Bisa dibayangkan. Terus kira-kira anak didik kita menyongsong di Mas tahun 2045, bagaimana persepsinya? Nggak ada peran umat Islam, nggak ada peran alumni Timur Tengah. Alumni Timur Tengah nggak ada apa-apanya di Indonesia. Maka kami di DPR, saya dan kawan-kawan dengan tegas lantang menolak buku Kamus Sejarah Indonesia itu, karena itu manipulasi sejarah. Dan alhamdulillah buku itu sekarang alhamdulillah sudah ditarik, tidak lagi diedarkan. Baik, waktu sudah habis. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ketika kita menyebut tentang wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat ini adalah ayat yang ke-107 dari surah Al-Anbiya. Dia tidak berdiri sendiri, sama juga dengan ayat 21 dari surah Ahzab, laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Itu terkait dengan ayat sebelumnya. Dan ayat sebelumnya itu kalau dalam konteks surah Al-Anbiya tadi adalah walaqad katabna fi zaburi ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiya as-solihun, bukan yarithuha ibadiya al-zalimun al-mufsidun Mr. Netanyahu wa zumrata Netanyahu. Dan baru kemudian ayat berikutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karenanya saya memakai syal Palestina ini bukan karena kita ingin demo
untuk Palestina, tapi menegaskan kembali bahwa dalam kerangka kebangsaan dan rahmatil alamin, para bapak bangsa kita termasuk Kiai Haji Kahar Muzakir tadi mengajarkan kepada kita para alumni Al-Azhar bahwa justru merekalah yang pertama kali merupakan yang pertama kali dari bangsa Indonesia membela Palestina, dan itu sejak tahun 1931. Jadi kalau sekarang wazin hadir dan kemudian ingin mengembangkan dakwah yang rahmatil alamin dan kebangsaan, jangan lupakan Palestina. Dan karenanya saya ingin menutup dengan sebuah harapan dan tahniah sekaligus. Wazin ahlan wa sahlan bikum jami'an wa Indonesia murahibah bikum jami'an. Barakallahu fikum wa bikulli juhdikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.